Teman-teman, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang bukan biasa-biasa atau seperti orang kebanyakan di sekitar kita. Hidup di dalam Kristus semestinya adalah hidup dengan visi yang datangnya dari Allah. Mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Sudah di penghujung bulan Agustus nih, gak kerasa banget sebentar lagi masuk ke bulan September yang artinya liburan sebentar lagi selesai. Buat kalian yang masih suka begadang dan bangun siang, yuk mulai dari sekarang kita sama-sama benerin jam tidur kita ya. Selain untuk kesehatan, kita juga menyiapkan diri buat semester baru nanti. By the way guys, pelayanan pelajar dan mahasiswa GKPB udah memasuki usia 25 tahun loh. Happy anniversary! Gue pribadi bersyukur karena lewat pelayanan ini, gue bisa mengenal Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalamnya. And I hope bukan cuma kita yang diberkati lewat pelayanan ini, tetapi teman-teman kita yang lain juga ya. Yuk kita kobarkan dan jaga terus apinya ya. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi! Segitu aja info yang bisa gue bagiin. Yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Happy weekend and enjoy the service. Halo teman-teman semuanya. Gue percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on, we sing. You have brought me to the water where my past can be swept away. In the current of your mercy, and I know I'll never be the same. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes alive, away, crashing over me. Grace comes alive, away, crashing over and over and over. I will jump into the water where my soul can be satisfied, and your love is overflowing from within me and it won't run dry. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes alive, away, crashing over me. Grace comes alive, away, crashing over and over and over. Grace comes alive, away, crashing over me. Grace comes alive, away, crashing over and over and over. Come on, clap your hands. Mari sama-sama katakan dengan imannya kita. Yes, healed in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Forgiveness in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation, salvation in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Everybody sing it out. Grace comes alive, away, crashing over me. Grace comes alive, away, crashing over and over and over. Grace comes alive, away, crashing over me. Grace comes alive, away, crashing over and over and over.
syukur Tuhan atas kasih setiamu sampai saat ini. Hari ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau serahkan hati kami hanya untuk Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan lagu ini. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataanmu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu. Di setiap
Halo teman-teman Campus Connection, senang berjumpa lagi di dalam ibadah minggu ini. Dan sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang bagaimana hidup dengan paradigma yang baru. Ya, bukan hidup dengan cara pandang atau paradigma yang lama, tetapi karena kita hidup di dalam Kristus, maka kita punya paradigma yang baru, paradigma kerajaan Allah. Ya, kalau kita hidup dan kita mengaku kita hidup di dalam Kristus, maka cara pandang kita, keputusan kita, bagaimana kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, entah itu di tengah-tengah kemenangan atau di dalam kekalahan kita, di tengah-tengah masa suka ataupun masa duka, kita tetap bisa melihat segala sesuatunya dengan cara pandang Kristus. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang terus melangkah maju. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Dan tuntun kami Bapa, karena kami percaya kalau kami punya kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka itu adalah satu kesempatan istimewa. Maka itu ada satu kesempatan yang harusnya kami isi untuk persiapan kami di dalam masuk dalam kehidupan yang kekal tersebut Bapa. Maka ajarilah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tuntun kami, tolong kami Roh Kudus di tengah-tengah segala kelemahan kami dan ketidaktahuan kami. Ajar kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tuntun kami dan kami buka hati kami untuk pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang bukan biasa-biasa atau seperti orang kebanyakan di sekitar kita. Hidup di dalam Kristus semestinya adalah hidup dengan visi yang datangnya dari Allah. Ya, hidup bukan cuma sekedar mengejar seperti apa yang orang lain kejar, tetapi justru kita sibuk untuk mengejar apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Banyak orang selepas pandemi tanpa sadar terus menjalani kehidupan dengan survival mode. Ya, dengan pola pikir survival. Kita tanpa sadar menjalani kehidupan kita dengan cari yang aman saja buat kehidupan kita. Mungkin kita sebagai mahasiswa ya kita ambil keputusan untuk yang aman-aman saja untuk perkuliahan. Saya nggak mau sibuk yang lain-lainnya aja deh. Yang pasti saya mau aman untuk perkuliahan saya. Yang enak itu adalah yang aman buat perkuliahan saya saja. Kita sibuk mengejar apa yang aman buat kita dan mengamankan masa depan kita. Tanpa sadar seringkali dengan survival mode kita berhenti untuk hidup di dalam visi ataupun panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Sementara kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, harusnya kita hidup bukan dengan cari aman. Harusnya bukan cari enak untuk diri kita, tetapi harusnya kita hidup dengan visi yang datangnya daripada Allah. Ya, keadaan dapat membuat kita seringkali kecewa atau bahkan tenggelam di dalam rasa sukar dan keterbatasan kita dan bahkan kita kehilangan visi hidup kita. Sementara yang harusnya kita jalani adalah menjalani visi yang jelas tetapi juga visi yang benar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena visi dan bukan cuma sekedar hidup cari aman, hidup di dalam visi akan menginspirasi kita untuk membuat rencana, untuk membuat goal di dalam kehidupan kita. Visi dan kalau kita menjalani kehidupan yang penuh dengan visi datangnya dari Tuhan akan menginspirasi kita. Kalaupun ada keterbatasan tetapi kita nggak tinggal diam, justru kita akan mulai bertindak melampaui keterbatasan tersebut. Kalau kita hidup di dalam visi akan menolong kita juga untuk mengevaluasi hidup kita. Jadi kita tahu, kayaknya saya masih belum bergerak nih. Kayaknya saya cuma cari aman doang nih. Kayaknya saya masih ketinggalan jauh. Ada yang harus saya kejar di dalam kehidupan saya. Visi akan memberikan motivasi dan juga fokus di dalam kehidupan kita. Ya, orang yang hidup tanpa visi hanya akan menjadi hamba atau budak dari realita kehidupan. Sementara orang yang punya visi, walaupun realita hidup ada, kadangkala buat kita terbatas rasanya, atau bahkan membuat kita kadangkala kecewa, tetapi orang yang punya visi akan terus maju dan tidak akan menjadi budak dari realita kehidupan yang ada. Nah, seorang hamba Tuhan
dan seorang gembala dari gereja yang sangat besar, namanya Andy Stanley. Nah, Andy Stanley pernah menulis definisi visi seperti ini. Vision is a mental picture of what could be, fueled by a passion that it should be. Saya ulang sekali lagi, vision is a mental picture of what could be and fueled by a passion that it should be. Kalau saya terjemahkan secara bebas seperti ini teman-teman. Visi itu adalah gambaran mental ada dalam pemikiran kita tentang apa yang dapat terjadi di masa depan dan didorong oleh hasrat atau passion untuk kita membawa gambaran mental tersebut menjadi kenyataan. Ya, dengan memiliki visi, hidup kita ini akan punya arah, punya disiplin, punya motivasi dalam menjalani hidup di tengah-tengah setiap tantangan dan kesulitan yang ada untuk hidup pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Ya, sama seperti tokoh Yusuf yang ada di dalam Alkitab, Yusuf yang muda atau bahkan Abraham di masa tuanya sekalipun. Ya, semua orang, pria, wanita, tua, muda, harusnya hidup di dalam visi yang datangnya daripada Allah. Karena itu, mari sama-sama kita akan belajar dari Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dan kita bisa lanjut nanti kepada ayat yang ketiga untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa mendapatkan visi dan bahkan mulai berjalan di dalamnya. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan bagi setiap kita. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya, luar biasa. Ya, Habakuk di tengah-tengah pergumulannya dan kemudian dia datang kepada Tuhan dan dia mencari Tuhan, untuk apa yang harus aku lakukan di tengah-tengah keadaan tersebut. Tetapi kita bisa melihat prinsip bagaimana akhirnya dia dituntun untuk hidup dengan suatu arah tertentu. Hidup di dalam visi. Nah, untuk hidup di dalam visi kita perlu menyadari yang pertama yaitu visi yang sejati bersumber daripada Allah. Visi yang sejati bersumber dari Allah. Nah, ada banyak orang merasa punya visi. Tetapi punya visi yang jelas itu satu hal. Seharusnya kita punya visi yang jelas tetapi juga yang benar. Nah, visi yang benar itulah yang saya katakan visi yang sejati. Visi sejati untuk hidup kita tidak akan kita temukan kalau kita ikutan seminar hidup sukses sejati. Nggak akan. Kita nggak akan menemukan visi di situ. Tetapi yang akan kita temukan visi tersebut ada di dalam tuntunan suara Tuhan. Alkitab kita tidak menuliskan bahwa Habakuk pergi kuliah dan kemudian menemukan visi hidupnya di tempat kuliah. Teman-teman, kita harus sadar tempat perkuliahan kita bisa memberikan kita gelar sarjana. Tetapi suara Tuhanlah yang akan memberikan kamu visi untuk hidupmu. Ya, sekitar 11 tahun yang lalu saya dan istri saya memutuskan untuk membangun rumah impian kami. Tapi sebenarnya bukan kami yang membangunnya, tetapi seorang kontraktor bangunanlah yang kami minta tolong atau minta bantuannya untuk membangun. Mulainya dari tanah kosong. Dan tanah kosong tersebut ya nggak ada apa-apa, hanya sekedar semak belukar saja. Tetapi kami berdua punya visi, kami pengen punya rumah. Rumah kami ini seperti ada berapa kamarnya, ruang tamunya seperti apa, ruang makannya seperti apa. Lalu kami ngobrol dengan seorang arsitek untuk menuangkan apa yang menjadi visi kami tentang rumah tersebut di dalam bentuk sebuah gambar denah atau blueprint dari rumah yang ingin kami bangun tersebut. Lalu mulailah sang kontraktor membangun rumah kami sesuai dengan blueprint atau gambaran dari rumah tersebut. Jadi kita bisa lihat sang kontraktor bekerja membangun apa yang menjadi keinginan dan visi dari kami
pemilik rumah tersebut. Dan bukan sebaliknya, ya dia bukan sibuk membangun apa yang dia pengen, tetapi justru apa yang kami pengen sebagai pemilik rumah itu. Nah teman-teman, kamu dan saya adalah kontraktor bangunan kehidupan di muka bumi ini. Dan Tuhanlah yang pemilik kehidupan kita. Dia yang buat blueprint kehidupan kita. Sehingga semestinya kita tidak membangunnya berdasarkan mimpi dan keinginan ataupun visi kita belaka. Ya, punya visi yang jelas itu satu hal yang baik. Tetapi visi yang sejati adalah visi yang jelas tetapi juga yang benar. Yang datangnya daripada Tuhan. Ini yang kita perlu sadari. Apakah hari-hari ini kita sedang sibuk mengejar visi kita sendiri atau kita sedang mengejar visi yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita adalah kontraktor yang sedang membangun kehidupan yang semestinya terus ngobrol, terus berkomunikasi dengan sang pemilik kehidupan. Supaya apa yang kita bangun dalam hari-hari ini adalah bangunan yang menyenangkan atau berkenan atau yang sesuai dengan desain blueprint dari sang pemilik kehidupan kita yaitu Tuhan. Ya mahasiswa, apa yang harusnya kita bangun hari ini, apa yang sedang kita kejar hari ini semestinya adalah blueprint kehidupan yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan kita. Dan kalaupun kita sudah tahu dulu, semestinya setiap hari-hari yang kita jalani, kita terhubung dengan sang pemilik blueprint tersebut. Sehingga dia bisa memberikan arahan apa yang harusnya kita bangun dalam musim kehidupan kita hari-hari ini. Dan sebagai orang percaya, kita tentunya tidak membangun hidup ini dengan standar dan dengan visi dari dunia dan tren di sekitar kita. Karena itu kamu dan saya semestinya peka dan taat terhadap tuntunan Roh Kudus. Karena Allah terus berbicara, Allah terus menuntun kita di dalam membangun rumah kehidupan yang sudah Dia siapkan bagi kita. Ya, sebagai contoh, ketika Musa membangun kemah suci, dia tidak membangunnya dengan selera, dengan visi, dengan keinginan dan cita-cita dia doang. Enggak, Musa membangunnya dengan pola dan detail yang ditunjukkan oleh Tuhan. Keluaran 25 menceritakan tentang hal ini. Keluaran 25 ayat yang ke-40. Dituliskan begini. Dan ingatlah, sesudah detail-detail pada ayat sebelum-sebelumnya dari ayat 40. Di ayat 40 diingatkan bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Musa berhasil membangun kemah suci. Musa membangun kemah suci tersebut bukan dengan ide kreativitas dia belaka. Bukan. Tetapi justru Tuhan yang berbicara langsung kepada dia. Memberikan tuntunan apa yang harusnya dia bangun. Jadi visi yang sejati bersumber dari tuntunan Tuhan. Kamu dan saya hidup untuk memenuhi visi dan rancangan yang Tuhan sudah siapkan. Nah, Tuhan mau membukakan visinya bagi kita. Kalau mungkin sebagian dari kita bilang, saya sudah coba cari, tetapi saya nggak tahu di mana dan bagaimana saya untuk mendapatkannya. Tuhan sebenarnya sudah membukakan kepada kita dan Dia ingin membukakannya terus-menerus kepada kita. Dan itu alasannya kenapa kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu alasannya, tadi kita baca Habakuk memposisikan dirinya untuk mendengar. Ya, sebagaimana Habakuk, kamu dan saya pun harus memposisikan diri untuk mendengar tuntunan Tuhan. Dan bukan hanya sibuk dengan aktivitas kita untuk mengejar visi. Ingat teman-teman, kita harusnya datang kepada sang pembuat visi dan bukan sibuk mengejar visi. Karena tidak mungkin kita menjalani visi daripada Tuhan tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pertanyaan saya yang pertama untuk kita renungkan, sudahkah kamu dan saya memiliki waktu teratur untuk mendengar Tuhan bicara dalam kehidupan kita? Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupannya, Dia akan lakukan kehidupannya dan Dia menjalani kehidupannya di muka bumi untuk melakukan visi, melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat yang ke-34 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa. Itu yang Yesus lakukan. Kenapa kita lihat pelayanan Kristus sangat berhasil, luar biasa, 3,5 tahun. Sederhana, karena dia sibuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kenapa pengajarannya sedemikian berdampaknya dalam kehidupan kita? Sederhana, karena pesan yang dia bawa adalah pesan dari Bapa. Itu alasannya setiap langkah Tuhan Yesus di dalam musim-musim yang harus dia lewati dari kota ke kota, itu jelas. Dan pesan yang dia bawa pun jelas karena dia melakukan apa yang menjadi visi dari Bapa. Dan pesan yang dia bawa pun adalah pesan dari Bapa. Sehingga demikian berdampak. Hidup kita di dunia ini bukan untuk membawa visi kita sendiri. Hidup kita di dunia ini adalah untuk membawa visi yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dan untuk itu kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan dan tuntunannya dalam setiap waktu. Sehingga tanggung jawab kita adalah untuk selalu terhubung. Di garis bawah ya teman-teman, selalu terhubung. Bukan dulu terhubung, tetapi sekarang enggak. Bukan sesekali terhubung, tetapi selalu terhubung, senantiasa terhubung. Sehingga hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang membawa kita mengarah kepada visi yang seharusnya datangnya daripada Tuhan tersebut. Sehingga ketika kita membangun, kita membuat kehidupan kita ini, kita merancangkan dan kita melakukannya dengan blueprint dari Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Luar biasa. Perjalanan kehidupan kita bukan perjalanan yang kita harus jalani sendirian. Tetapi ada datangnya daripada Tuhan. Nah, prakteknya. Gimana sih supaya kita bisa mendengar tuntunan dari suara Tuhan tersebut? Karena kita ingin menjalani visi hidup yang datangnya daripada Tuhan. Yang pasti kamu gak perlu harus ikutan kelas yoga supaya bisa tenang, supaya bisa damai. No. Jelas-jelas sesat hal tersebut. Atau naik gunung yang tinggi supaya kamu bisa teduh, bisa tenang di atas puncak gunung. Supaya kamu bisa mengerti makna kehidupan dan visi kehidupanmu. Sekali lagi teman-teman, bukan dan tidak harus seperti itu. Baru kita bisa mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Tanggung jawab kita sekali lagi bukan membuat visi, tetapi kita harusnya menemukan visi tersebut di dalam Tuhan. Nah ini tips dari saya buat kita semua. Yang pertama kalau kita ingin dengar suara Tuhan, kamu dan saya harus mendekat kepada Tuhan. Sederhana, kita yang harus mendekat kepada Tuhan. Loh kenapa? Karena Tuhan selalu berbicara dan menuntun kita. Dia tidak jauh, dia selalu berbicara dan menuntun kita. Tetapi dari sisi kitanya untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan, kita harus belajar mendekat kepada Tuhan. Di dalam Alkitab seringkali digambarkan bahwa Tuhan berbicara bukan dalam bentuk suara yang menggelegar, tetapi justru dengan suara yang lembut, suara yang teduh. Kenapa tuntunan Tuhan seringkali seperti itu? Karena Tuhan mengharapkan orang yang mendengar dia adalah orang yang dekat, orang yang intim dengan dia. Ingat, dia Bapa yang ingin dekat dengan anaknya. Ya, semestinya itu yang harusnya kita lakukan. Waktu kamu dan saya mendekat kepada Tuhan, maka kita menjadi dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, sohib gitu dengan Tuhan. Nah, waktu kita dekat dengan Tuhan, baru kita akan dengar suara Tuhan yang sebenarnya dekat dengan kita. Sehingga yang seringkali menjadi masalah bukan Tuhan yang jauh, Tuhan selalu dekat. Yang jadi masalah adalah seringkali kita yang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Dan justru kita minta begini, Tuhan besarin dong volume suaramu. Aku mau dengar, gedein dong suaranya. Aku minta tanda, aku minta Tuhan bicara. Kalaupun aku susah, aku nggak mau dekat sama Tuhan, tapi bicara aja deh. Aku butuh tuntunanmu, tetapi aku nggak mau dekat-dekat dengan kamu. Ingat teman-teman, Tuhan adalah Allah yang dekat dengan umatnya. Allah kita adalah Bapa yang selalu ingin dekat dengan anak-anaknya. Tetapi yang jadi problem, kita seringkali tidak mau berhenti dan melatih dan membangun kedekatan kita dengan Allah. Yang pertama yang kalau kita ingin tahu tentang visi yang datangnya daripada Allah, kita harus mendekat
kepada Tuhan. Tidak ada cara lain teman-teman. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, untuk peka dengan suara Tuhan, kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Bukan lebih banyak baca buku tentang mendengar suara Tuhan, tetapi lebih banyak baca firman Tuhan. Nah ini yang seringkali kebanyakan kebalik. Kita lebih senang baca buku rohani daripada baca firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita harus banyak baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Baca firman Tuhan, renungkan maknanya, hafalkan firman Tuhan tersebut. Loh kenapa? Karena semakin kita akrab dengan kebenaran firman Tuhan, maka suara Tuhan itu kita bisa peka. Karena suara Tuhan pasti selaras dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, disiplin untuk menurunkan volume suara tuntutan kehidupan kita. Ya, volume suara dari kehidupan kita yang terus menerus berbunyi, bikin berisik kehidupan kita. Hidup kita ini sangat dipenuhi dengan bermacam-macam suara dan semuanya memperebutkan perhatian kita. Kalau boleh jujur, ya suara dari keluarga kita, obrolan dari keluarga kita, suara dari studi kita, ayo cepat deadline tugas, ada yang harus dilakukan ini TA, suara dari pemikiran kita sendiri, mereka mikir apa ya soal saya ya, kok saya begini, kok saya nggak dianggap, kayaknya saya ditolak, kok kayaknya saya nggak diterima, apalagi suara dari sosial media kita yang selalu bicara mulai dari toko online, kemudian dari WA kita, bahkan kalau nggak lihat WA ataupun Telegram kita rasanya kayaknya ada yang kurang. Berapa jam perhatian kita setiap hari teralihkan untuk semua suara-suara itu? Coba pikir sebentar. Berapa menit? Berapa jam? Berapa kali kita terus menerus tertarik dan meresponi semua hal tersebut? Sehingga ketika Tuhan bicara, seringkali kita nggak dengar. Dan bahkan kita tidak konsen untuk mendengarkannya. Contoh, coba seandainya teman-teman nih lagi dengar khotbah ini, entah kamu lagi dengar lewat handphone, ataupun komputer, ataupun alat PC kamu. Dan kemudian coba di sebelah kamu itu kamu putar TV, atau putar musik yang lain dan kamu kencangkan. Saya jamin kamu dan saya nggak akan bisa menyimak apa isi pesan di dalam khotbah ini. Ya. Loh kenapa? Ya karena kita distracted, kita terganggu konsentrasi kita. Kita memang hanya bisa konsentrasi untuk satu hal, khususnya untuk hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ingin menyimaknya, mendengar dan menyimaknya dengan baik. Makanya di dalam Mazmur pasal yang ke-46, kita perlu sadari tentang hal ini, ditulis begini. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Loh, untuk menyadari betapa besarnya Tuhan dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Lalu di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lalu baru apa yang terjadi? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita bisa lihat betapa tenang, betapa teduhnya kalau kita datang kepada Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Allah. Dan kita akan peka dengan suaranya. Melalui kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita harus menurunkan volume suara kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita harus bilang stop, kita harus bilang berhenti. Kita harus katakan, saya mau menyendiri dulu nih. Saya mau dengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan secara teratur dalam kehidupan kita. Kita lanjut, Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua. Menuliskan seperti ini. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Bagian yang kedua yang kita perlu perhatikan bicara tentang bagaimana sih saya tahu visi dan kemudian saya menghidupi visi tersebut. Hidup dengan visi yang datangnya daripada Allah. Bukan visi saya, bukan visi kamu, tetapi visi yang datangnya daripada Allah. Yaitu visi akan menjadi aktif ketika kita melangkah di dalamnya. Ya, visi Tuhan tersebut
teraktifkan ketika kita melangkah di dalamnya. Tuhan memberikan visi di dalam kehidupan kita bukan untuk memanjakan kita dan kita tinggal terima dan tiba-tiba cering semuanya jadi begitu saja. Tuhan memberikan visi atas kehidupan kita bukan untuk membuat kita merasa oke, gue punya visi, gue beda sama lo, gue punya visi. Bukan untuk supaya kita ngerasa lebih oke daripada orang lain. Tuhan memberikan visi yang besar dalam hidup kita bukan untuk sok-sokan status. Hey, I am a friend of God. Wes, lebih keren daripada yang orang lain. No, Tuhan memberikan visi untuk merubah arah hidup kita dan memotivasi kehidupan kita ini. Waktu kita menjalani kehidupan kita bukan asal-asalan. Tetapi ada yang bisa kita perjuangkan, ada yang kita kejar. Sehingga hari-hari yang kita lalui bukan asal-asalan saja. Sehingga kita perlu meresponinya. Dari ayat yang kedua yang tadi kita baca, kita bisa melihat ada hal-hal kecil tapi sebenarnya besar dampaknya. Yang pertama, kita perlu menuliskan visi dalam bentuk yang nyata. Ya, tuliskan visi kita di dalam bentuk yang bisa dilihat oleh mata kita. Tuliskan visimu di atas kertas dan print dan tempelkan itu. Entahkah di cermin, di mana setiap hari kamu dan saya merapikan rambut dan kemudian papan softboard dari jadwal kuliah yang kamu tempelkan tersebut. Ya tempat-tempat yang mudah untuk kamu lihat dan kamu akses setiap harinya. Yang pasti visi yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, kita harus wujudkan dengan cara yang paling simpel, yaitu dengan menuliskannya terlebih dahulu. Dan tempel di tempat yang strategis yang kita bisa lihat setiap hari. Bentuk yang sederhana dari visi kita. Kelihatannya sederhana tetapi itu langkah yang paling konkret yang kita bisa lakukan bahkan dalam hari-hari ini. Kalau kita tidak menuliskannya hanya ada di dalam benak kita, maka visi itu sampai detik ini, sampai hari ini adalah visi tanpa bentuk. Visi yang hanya di awan-awan yang bisa saja satu hari, satu saat kita lupakan begitu saja. Padahal demikian berharganya dalam kehidupan kita. Tuliskanlah visi tersebut secara tulisan. Dan kalau bisa print, design it, tempel di tempat yang mudah untuk kamu lihat. Yang kedua, baca visi tersebut. Karena kita bisa saja menuliskan visi itu sekali dalam kehidupan kita. Tapi kemudian kita nggak pernah baca, kita nggak tahu taruhnya di mana. Dan semestinya kita membacanya bukan cuma satu kali tetapi berulang kali. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya, Tuhan berharap setiap pesannya, setiap mimpi yang dia berikan, visi yang dia diberikan, itu dapat dibaca untuk dapat diketahui. Itu bukan cuma kata-kata motivasi, tetapi kita perlu diingatkan terus. Kenapa kita perlu terus untuk membacanya? Sebagai pengingat bahwa hidup kita ini punya arti. Kesulitan boleh ada, keterbatasan boleh ada. Kadang-kala kita mengalami kegagalan dan demikian pahitnya kehidupan tersebut sehingga kadang-kala kita lupa panggilan Tuhan atas hidup kita. Kadang-kala demikian pahitnya kehidupan tersebut sehingga kita kadang-kala merasa kita nggak punya tujuan lagi. Tetapi kalau kita tuliskan itu, kita baca itu, kita akan sadar hidup ini harus tetap maju karena kita punya arti di dalam Kristus. Kita punya tujuan di dalam Kristus. Ingat teman-teman, masalah hari ini bukan berarti masalah itu akan ada selamanya untuk kehidupan kita. Selalu ada harapan untuk hari esok. Ada pemulihan, ada pertolongan tangan Tuhan. Tidak selamanya kondisi yang terpuruk akan membuat kita terpuruk untuk selama-lamanya. Ya. Dari ilustrasi saya tadi, dari tanah kosong untuk jadi sebuah bangunan. Saya harus bicara dengan arsitek dan menuangkan visi tersebut ke dalam bentuk blueprint. Dan kalau sudah ada blueprint dari rumah tersebut, dana dari rumah tersebut, baru bisa dikerjakan oleh kontraktor untuk menjadi sebuah bangunan. Sebuah visi harus dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai langkah awal bagi visi tersebut menjadi realita di dalam kehidupan kita. Kita harus baca visi dari Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita sibuk baca visi orang lain. Ayo.
Seringkali harusnya kita baca visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena seringkali kita lebih sibuk baca visi, baca mimpi orang lain di sosial media dan kita wow. Kita dengar orang bicara tentang visinya di YouTube, kita bilang wow. Tapi kita nggak pernah wow dengan visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Come on. Seringkali kita hanya baca tentang visi dari orang-orang yang sukses di berita. Orang yang jadi milioner, orang yang punya perusahaan besar. Tetapi berapa sering sih kita membaca tentang apa yang menjadi visi Tuhan untuk kehidupan kita. Dan Tuhan sebenarnya ingin kita membaca visi tersebut yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita setiap hari. Come on guys, masuk di dalam doa hari ini. Siapkan catatanmu dan tanya Tuhan, apa sih visi Tuhan untuk kehidupan pribadi kita. Dan jadi wow dengan hal tersebut. Jangan sekedar sibuk wow dengan visi orang lain. Dan kita nggak pernah peduli dengan visi Tuhan atas hidup kita. Tuliskanlah itu pada selembar kertas dan mulai tempel dan baca itu setiap hari. Yang ketiga, memperkatakan visi tersebut. Bukan cuman menulis, bukan cuman melihat, tetapi kita belajar juga untuk memperkatakannya di dalam kehidupan kita. Di dalam Habakuk pasal yang kedua dan saya masuk ke dalam ayat yang ketiga, ini versi NIV. Ditulis begini. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Jadi ini bukan tipu-tipu, ini bukan satu kebohongan, bukan. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi di situ dikatakan bahwa it speaks of the end. Bicara tentang bahwa visi itu akan berbicara. Ya. Kenapa kita perlu memperkatakan visi tersebut sampai satu ketika visi tersebut akan berbicara dengan sendirinya. Yaitu begini teman-teman. Ketika visi itu menjadi sebuah kenyataan, kita harus sadari visi itu akan berbicara dengan sendirinya kepada semua orang. Bukan kita lagi. Contoh, ketika saya sedang bermimpi untuk membangun rumah, maka saya yang harus berbicara kepada arsitek tersebut. Saya harus menyampaikan apa yang ada di dalam benak saya. Dan bahkan kadang-kala arsiteknya nggak nangkap apa yang saya omongkan. Saya harus bicara lagi. Saya harus menjelaskan kenapa saya pengen ruang tamunya seperti ini. Oh kenapa saya nggak pengen terlalu banyak kamar tidurnya cukup sekian. Dan kemudian sampai akhirnya ditangkap dengan benar, dituangkan dalam blueprint dan kemudian dikerjakan oleh kontraktor. Oke teman-teman, dan ketika itu sudah jadi rumah, saya nggak perlu bicara banyak lagi soal visi tersebut. Kenapa? Karena rumah yang sudah jadi tersebut, itu yang akan bicara tentang siapa dirinya. Ya, saya nggak perlu jelasin sama orang, ini rumah loh. Enggak. Orang lihat rumah tersebut, oh ya ini rumah gitu. Kurang lebih seperti itu tentang visi. Jadi selama rumah itu masih dalam mimpi, baru jadi blueprint, kamu dan saya yang harus terus membicarakannya, mendoakannya, memperkatakannya. Seperti dalam Yehezkiel 37 dikatakan, bicaralah kepada tulang-tulang yang kering dengan pesan Tuhan untuk hidup kembali. Yoel 3 ayat yang ke-10 dikatakan, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Udah kuat belum? Ya belum secara, tapi dikatakan yang lemah berkata, aku kuat. Dalam Kejadian 1 bagaimana Allah membuat dan menciptakan dunia yang kosong ini lewat perkataannya. Dan lewat di tengah-tengah kekosongan tersebut Tuhan mulai membuat dan mengisinya. Ya, kita lebih sering kali pakai mulut kita untuk bicara soal situasi kita yang penuh dengan keterbatasan daripada bicara tentang visi Tuhan dalam kehidupan kita. Harusnya kita balik. Kita harusnya lebih sering pakai mulut kita ini untuk bicara soal ketidakterbatasan Allah di tengah-tengah segala kondisi yang ada. Harusnya kita bicara tentang visi Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Kita perlu melatih diri kita untuk memikirkan dan memperkatakan
Apa yang menjadi visi Allah bagi kehidupan kita? Kalau kita pemimpin cell group, harusnya kita bicara lebih banyak apa yang menjadi pemikiran Allah untuk cell group kita daripada keterbatasan cell group kita. Semestinya kita menjadi orang yang selalu antusias dan bicara tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan bicara tentang betapa, oh si orang ini menyebalkan, oh ini pelayanan ini menyebalkan, oh ini dosen ini menyebalkan. Berhenti mengeluh bagaimana perlakuan orang yang kurang baik dan kurang fair dalam kehidupan kita. Berhenti mengeluh tentang keterbatasan kita dalam studi. Berhenti mengeluh tentang kurang tahunya kita dalam memimpin, entah dalam berelasi kita. No, berhenti. Bukan berarti kita mengabaikan realita, masalah ataupun tantangan yang ada. Tetapi harusnya proporsional dong. Seharusnya kita bicara visi dan pemikiran kita tentang visi harusnya lebih besar daripada kita membicarakan tantangan dan realita yang ada. Jangan kasih perhatian pada masalah realita kehidupan lebih daripada porsi yang semestinya diberikan. Perhatian kita pada visi harus lebih besar daripada realita yang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kita menuliskan, ketika kita membacanya, ketika kita memperkatakannya, kita sudah mengatur pola pikir kita ini. Sehingga pola pikir yang berubah, paradigma yang berubah sejalan dengan kehendak Tuhan akan melahirkan tindakan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan tindakan yang sejalan dengan kehendak Tuhan, itulah yang merupakan respon positif terhadap visi yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita mengaktifkan visi yang sudah Tuhan taruhkan atas kehidupan kita. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan sekali lagi bagi setiap kita. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sabar. Kalau mungkin teman-teman katakan, tapi saya udah jalanin, tapi kok kayaknya makin gak clear. Sabar. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Seringkali pengenapan visi itu seperti berlambat-lambat. Kak, gak tahan kak. Capek. Udahlah rasanya mustahil. Tetapi jika kita mengambil langkah yang tepat untuk menjalaninya, ingat, visi itu datangnya dari Tuhan. Akan tergenapi tepat pada waktu Tuhan. Sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Teman-teman, kita perlu menyadari visi yang sejati bersumber dari Tuhan. Bukan dari kita, bukan dari ego kita, bukan dari kampus kita. Mungkin saja dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan, tetapi visi yang sejati bersumber dari Tuhan. Sehingga kita perlu mendekat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan gak pernah jauh. Tetapi kita harus mendekat kepada Tuhan. Artinya kita membuka hati untuk Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Yang kedua, visi menjadi aktif ketika kita melangkah di dalamnya. Langkah praktis apa yang bisa kita lakukan? Tadi kita bisa menuliskannya. Kita kemudian bisa membacanya. Dan kita memperkatakannya. Semua hal ini adalah hal yang dapat kita praktekkan mulai dari saat ini. Gak perlu nunggu sampai kita ahli, tidak perlu nunggu sampai kita punya modal tertentu, kita punya keahlian tertentu, kita punya pengetahuan yang sempurna. Bukan. Kita semua bisa melakukannya dari detik ini pula kalau saja kita mau melakukannya. Sehingga saya menantang setiap kita, dimanapun teman-teman berada. Maukah engkau untuk datang kepada Tuhan? Karena visi yang sejati datangnya daripada Tuhan. Dan kalau mungkin selama ini kamu sibuk mengejar visi, maukah engkau mengevaluasi apakah visi yang sedang kau kejar adalah visi yang benar datangnya daripada Tuhan. Dan yang ketiga, aku menantang setiap teman-teman untuk mengambil langkah aktif. Bukan pasif, tetapi aktif. Untuk mulai melangkah dengan hal yang sederhana tersebut di dalam Tuhan. Dan percayalah, ketika kita hidup di dalamnya, Tuhan menuntun setahap demi tahap sampai pada pengenapan visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang dengan hati yang terbuka untuk tuntunan Tuhan. Kalau kami sibuk untuk mengejar visi yang sebenarnya kami buat-buat sendiri Tuhan. Hari ini kami katakan kami minta ampun.
Hari ini kami meletakkan setiap visi buatan manusia ini ke dalam tangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan manusia. Oleh karena itu kami berdoa hari ini, berbicara dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber visi tersebut Bapa. Apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kami? Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan dan masa mahasiswa kami ini Tuhan. Hari ini hamba-Mu juga berdoa Bapa. Berkati kami Bapa, tuntun kami untuk bisa belajar dengar apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau katakan kami mau mendekat kepada Allah. Kami tidak mau menjauh Tuhan, kami mau mendekat kepada Allah. Karena Engkau membukakan apa yang menjadi rahasia-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Berbicara tuntun kami Tuhan. Dan kami mau melangkah dan hidup di dalam apa yang menjadi visi yang datangnya daripada Tuhan. Saat ini Bapa, hamba-Mu memberkati setiap teman-teman dimanapun mereka berada. Hikmat yang datangnya daripada Allah itu memampukan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat, yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Berkat daripada Allah secara keuangan, secara kesehatan itu limpah dalam kehidupan setiap teman-teman. Mencukupkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah itu menyertai kehidupan teman-teman. Kemanapun mereka melangkah, mereka membawa kabar baik dan pemulihan yang datangnya daripada Allah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu membutuhkan konseling ataupun doa lebih lanjut, scan QR code yang ada di bawah ini dan para pelayan dengan senang hati akan berdoa bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.